Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Niken Arianti. Pada video kali ini saya akan menjelaskan materi apa saja yang saya dapat pada mata kuliah pengantar studi Islam transdisipliner selama semester 3 ini. Transdisipliner. Transdisiplin merupakan sintesis yang melibatkan lebih dari dua jenis disiplin ilmu yang berada dalam rumpun yang berbeda dan akhirnya nanti akan membentuk satu disiplin ilmu tersendiri. Matematika, ilmu ekonomi, dan ilmu fikih melahirkan matematika ekonomi syariah, sedangkan ilmu akuntansi, ilmu ekonomi, dan ilmu fikih menjadi akuntansi ekonomi syariah. Interdisiplin. Interdisiplin adalah bentuk sintesis antara dua disiplin ilmu yang berada dalam rumpun yang berbeda dan berkembang menjadi suatu disiplin ilmu tersendiri. Misal antara ilmu ekonomi dan ilmu fikih membentuk ilmu ekonomi syariah, sedangkan antara ilmu akuntansi dan ilmu fikih menjadi ilmu akuntansi syariah. Multidisiplin. Multidisiplin adalah suatu kerjasama di antara lebih dari dua disiplin ilmu yang berada dalam satu rumpun dan masing-masing tetap berdiri sendiri-sendiri dan dengan metode sendiri-sendiri. Misalnya, kerjasama antara biologi, ilmu kimia, dan ilmu fisika, serta antara ilmu fikih, ilmu tasawuf, dan ilmu kalam. Antardisiplin. Antardisiplin adalah hubungan kerjasama antara dua disiplin ilmu yang berada dalam satu rumpun, misalnya antara sosiologi dan ilmu ekonomi, atau sosiologi dan ilmu politik, serta ilmu fikih dan ilmu kalam. Intradisiplin. Intradisiplin adalah hubungan internal dalam satu jenis disiplin ilmu tertentu, misalnya kajian ekonomi yang dikaji dari berbagai jenis mazhab pemikiran ekonomi sendiri, Keynes, Adam Smith. Fikih yang dikaji dari berbagai jenis mazhab fikih sendiri, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, dan sebagainya. Monodisiplin. Monodisiplin adalah suatu disiplin ilmu tertentu dengan menggunakan metode tertentu, dengan spesialisasi tertentu. Di samping ilmu-ilmu lainnya, baik ilmu teoritis maupun ilmu praktis. Misalnya ilmu ekonomi saja, ilmu fisika saja, ilmu fikih saja, sosiologi saja, terlepas dari yang lain dan sebagainya. Peluang transdisipliner. Yang pertama, apresiasi khazanah pemikir Islam klasik. Kedua, proyek integrasi keilmuan. 3, misi penguatan moderasi beragama. 4, kebijakan merdeka belajar kampus merdeka. Rumpun ilmu terbagi menjadi 6. Yang pertama ada agama, kedua sosial, 3 humaniora, 4 alam, 5 formal, dan 6 terapan. Kajian transdisipliner fikih akuntansi ekonomi terbagi menjadi 3. Yang pertama kajian berisi ribut tijariyah, capital gain, dan profit. Yang kedua ada disiplin ilmu berisi ilmu komputer, teknologi informasi, psikologi, ilmu fikih muamalah. Yang ketiga ada rumpun ilmu berisi formal, sosial, dan agama. Integritas agama dan sains. Barat yang pertama agama konflik dengan sains. Yang kedua, sains ditempatkan pada posisi periferal. Yang ketiga, sains dipandang mengancam dominasi kaum agamawan. Yang keempat, munculnya Renaissance dan Aufklärung. Integritas agama dan sains. Islam yang pertama, agama dan sains menyatu pada Quran Surat Al-Alaq ayat 1-5. Yang kedua, Iqra, membaca ayat qauliyah dan ayat kauniyah. Yang ketiga, ayat qauliyah atau ilmu agama, ulumul Quran, tafsir, ulumul hadis, teologi, tasawuf, fikih. Yang keempat, ayat kauniyah, ilmu alam, biologi, fisika, kimia, astronomi. Yang kelima, ayat kauniyah atau ilmu sosial, ada sosiologi, antropologi, dan psikologi. Yang keenam, ayat kauniyah atau humaniora, ada sastra, linguistik, hermeneutik, dan semiotik. Yang ketujuh, Islam berdamai dengan sains. Itulah materi yang dapat saya sampaikan. Sekian dan terima kasih.